Very good point ketika kamu ngomong nggak semua orang loh tahu dirinya sedang berada di toxic relationship. Nggak semua orang berarti sadar. I born to inspire. Selamat datang kembali di Ruang Pulih, di mana Anda bisa mendengar, belajar, dan bertumbuh dari kisah-kisah inspiratif yang akan kami hadirkan saat ini. Masih bersama saya dan Melisa. Selamat datang Melisa, gantian aku yang jadi host hari ini. Siap nih, siap untuk berbagi cerita dan menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin mempunyai kisah yang serupa. Oke? Siap. Oke. Apa nih Mel? Apa yang mau kita bahas dulu nih? Yang satu hal sih, yang mungkin pertanyaan ya. Nggak semua orang di luar sana tuh tahu loh bahwa mereka ada di toxic relationship. Yes. Seperti apa sih sebenarnya gambaran sebuah toxic relationship? Dan oke, kalau aku kondisi seperti ini berarti sebenarnya aku di posisi yang toxic. Oke. Very good point ketika kamu ngomong nggak semua orang loh tahu dirinya sedang berada di toxic relationship. Nggak semua orang berarti sadar kan? Betul. Kira-kira kenapa orang itu nggak sadar? Kebiasaan mungkin. Yes, itu sesuatu yang dalam tanda kutip mereka anggap normal. Itu sesuatu yang mereka anggap, yuk ini wajar. Yang aku alami ini bukan sesuatu yang di luar normal, di luar wajar, bukan hal yang harusnya dipertanyakan lebih. Karena mungkin bagi mereka, di pemikiran mereka, ini hal yang biasa mereka temukan sehari-hari atau sebelumnya atau dimanapun. Masih ingat nggak waktu dirimu ngomong? Let's say kita langsung buka nggak apa-apa ya. Waktu kamu dikhianati, spesifik diselingkuhi bersama wanita lain. Kamu kan tanya kepada beberapa orang juga dan jawaban mereka apa? Itu hal yang biasa toh. Pria mah semuanya seperti itu. Dia semua seperti itu. Menguatkan apa yang sudah terjadi di dirimu. Hmm. Sebelum kamu bertanya-tanya sama yang di luar sana, why you stay? Why I stay? That time ya. Ya, that time karena persepsi aku yang salah waktu itu. Aku persepsiku bahwa once kita udah get married, kamu harus menerima orang itu apa adanya. Kamu harus bisa berada di segala situasi dan kamu tetap bertahan di sebuah pernikahan. Dan selain itu juga karena udah punya anak-anak, sehingga kalau sampai aku pergi atau aku berkata bahwa ini udah cukup sekali, aku nggak mau lagi mengalami hal seperti ini, how about my kids? Itu yang jadi sama aku. Dan aku juga merasa bahwa kalau aku melangkah pergi, gimana judgement orang-orang sosial tentang aku, yang tiba-tiba aku jadi janda, tiba-tiba aku kehilangan everything lah istilahnya gitu. Apa everythingnya itu apa? Saat di posisi itu satu status ya. Ya kayak hal yang ya ini back dari aku kecil ya Mbak Vina ya. Jadi waktu masih kecil pun aku berada di tempatnya keluarga toksik. Ternyata aku akuin itu. Aku berada di keluarga toksik di mana dari kecil aku merindukan di saat hari Natal, saat hari-hari raya itu aku selalu merindukan warmness-nya. Merindukan suatu kondisi yang seperti di film, aku nonton film Natal, soal tema Natal yang ada family-nya. Itu hal yang aku selalu rindukan, sehingga aku selalu berpikir bahwa nanti saat aku punya suami, aku akan menuntut suami itu untuk menghadirkan suasana seperti itu yang aku rindukan. Ekspektasinya seperti itu. Sehingga saat aku berpikir kalau aku pergi dari itu semua, aku akan kehilangan semuanya. Yang akhirnya ini bagus untuk dipahami semua yang dari rumah. Kamu bilang kamu punya ekspektasi kalau Natal ada kehangatan kumpul keluarga yang kamu tidak dapat di keluarga sebelumnya. Betul. Di keluarga kamu berasal. Lalu sekarang kamu tidak mau bercerai, kamu takut kehilangan semuanya. Padahal faktanya kamu punya itu nggak yang kamu sebut? Nggak ada. Berarti yang kamu takut kehilangan apa sebenarnya? Ekspektasimu. It's real? Betul. No, it's not real. The expectation is not real. Kamu takut mengakui ekspektasimu itu sebenarnya nggak nyata. Kamu takut mengakui pada loh yang aku inginkan nggak ada di sini kok.
Sehingga kamu menanamkan bahwa ini harus sampai terwujud. Kalau aku bertahan, siapa tahu dia berubah. Ada nggak kayak gitu? Betul Mbak Vin. Ada kan? Jadi memang ini back to Melisa yang di tahun mungkin sekitar 2000 2009, 2010, 2011. Itu memang karena aku crafting for this this gimana sih rasanya kalau punya keluarga yang warm? Gimana sih rasanya kalau punya keluarga yang utuh, yang memang punya suatu hal yang kita punya koneksi satu sama lain, sehingga aku berusaha untuk mungkin someday ini akan berubah. Aku effort dengan cara apa ya, aku mulai mungkin kalau aku nambah anak segalanya akan berubah. Mungkin kalau anakku lucu, anakku pinter, anakku membanggakan, anakku something yang memang cantik, ganteng, and then kayak gitu, mungkin dia akan luluh hatinya. Itu ada di poin di saat tahun-tahun awal pernikahanku zaman dulu Mbak Vina, kayak gitu. Jadi ini banyak ya terjadi di mana ketika kita punya ekspektasi dan kita membutakan diri kita sendiri dengan fakta yang ada sebenarnya nggak sama, lalu kita menjadi unrealistis dan bahkan jadinya bukan lagi kamu bertahan demi anak, justru anak itu kamu korbankan ya, kamu bebankan tanggung jawab. Kita bebankan tanggung jawab anak untuk yang jadi mewujudkan itu semua. Itu tadi, kalau anakku lahir nih akan menjadi hangat, ini faktanya apa? Tidak. And then terjadi kekecewaan lagi. Kekecewaan lagi di situ. Apa yang waktu itu yang pas di awal, boleh share deh, anak terlahir dengan kondisi ya. Jadi waktu aku berpikir dengan adanya si anak itu lahir dan akan membawa kebahagiaan buat aku, ternyata anak yang aku lahirkan tidak memberikan itu. Karena saat aku masih kecil, aku berpikir bahwa seorang anak harus membanggakan orang tua. Seorang anak harus membanggakan orang tua. Sementara anak yang pertama tidak membanggakan aku. Dia didiagnos untuk punya autism, dan itu bukan hal yang mudah juga buat seorang Melisa. Dan ternyata karena autism ini pun juga membuat ex aku tidak mencintai aku. Semakin malah menyalahkan dan semakin malah menjauh. Sehingga aku pikir anak kedua aku yang hadir, yang untungnya juga sehat, itu akan menjadi magnet baru untuk ex aku. Ternyata it's not. Polanya masih sama terus. Polanya masih sama. Biar dia nggak pergi, biar dia balik sama aku akan gunakan anak sebagai senjata. Sebenarnya kalau mau diakui kan seperti itu. Betul. Sampai lahir anak yang ketiga. Oke. Itu. Dan masih sama. Dan masih sama. Dan itu aku akuin. Sehingga saat aku punya anak, ya ini I'm so sorry for my kids. I've been there. I'm making so many mistakes in my life for the motherhood, something like that, and parenting. Jadi waktu itu pun juga karena ekspektasiku ternyata anak itu tidak bisa menarik perhatian papanya, tidak bisa memberikan papanya yang 100% untuk aku, sehingga aku mulai menyakiti mereka. Aku tidak mencintai mereka dengan unconditional love. Aku menuntut mereka dan aku tidak memberikan kehangatan cinta itu sendiri ke anak-anakku. Mulai menyalahkan mereka. Kok hidupku seperti ini sih? Kok bahkan sampai sempat di tahapan kayak, Tuhan kok aku sampai segininya sih? Aku kok feeling numb, aku kok feeling aku tidak puas, aku pingin ini, aku nggak enak, aku ini perasaan yang aku nggak bisa explain, aku nggak enak, ini apa ya, kayak burden of myself kayak gitu. Dan anak-anakku kayak, kok kamu nggak bisa seperti ini sih, kok kamu nggak bisa seperti yang apa aku mau sih, kok kamu nggak mau belajar ini sih, kok kamu nggak mau belajar itu. Aku mulai menyalahkan mereka kayak gitu, sehingga mereka tumbuh dengan dalam kehidupan yang tidak merasakan love itu sendiri, rasa aman diterima, itu diinginkan. Betul. Justru mereka dikasih tanggung jawab yang bukan seharusnya jadi tanggung jawab mereka. Betul. Ring a bell nggak Mel kalau pola ini sebenarnya bukan pola yang asing buatmu? Betul. It's my pattern kamu di waktu kecil, kecil. Kamu harus berjuang untuk mendapatkan cinta itu. Betul. Sampai di poin kamu tidak dapat, kamu menyalahkan dirimu.
Nah, ini yang dibuat siklus itu loh. Ketika kamu tidak paham lukamu di masa lalu dan kamu membawa luka itu, selain jadi kamu membutakan dirimu, ekspektasinya jadi tidak realistis, kamu nggak bisa lihat fakta. Secara nggak langsung ini otak kita bekerja ya. Otak kita itu akan merasa nyaman dengan sesuatu yang familiar. Kamu sadar, aku nggak mau seperti ini bukan keinginanku. Tapi ini familiar bagimu. Kamu tahu kok caranya survive di kondisi seperti itu. Kamu tahu caranya harus craving, harus berjuang, harus mengorbankan dirimu sendiri. Because you've been there, kamu pernah mengalami itu. Kali ini siklusnya berulang. Si Melisa yang dulu korban, kali ini mengorbankan dirinya, dan dia juga menjadi pelaku yang mengorbankan anaknya. Kalau ini tidak disadari, maka ini tidak akan hadir seperti dirimu yang sekarang. Kamu masih dulu menyalahkan keadaan, menyalahkan anak, menyalahkan pasangan, tanpa berani mengenali lukaku sebenarnya yang di mana sih. Sampai akhirnya dia ngomong, oh ternyata aku ingin memperbaiki lukaku masa kecil di keluarga yang sekarang. Setelah itu semua akhirnya yang kamu pahami apa? Bisa nggak memperbaiki luka itu dengan dibebankan ke orang lain untuk menyembuhkannya? Nggak bisa. It's me, it's all about me. It's you. It's on you. Betul. Aku sendiri yang akan kembali ke masa itu yang nggak enak itu. Aku sendiri yang akan menolong si Melisa kecil itu yang nggak nyaman, yang nggak dicintai, yang butuh cara untuk bisa dapetin cinta itu sendiri, dapetin perhatian itu sendiri, yang craving for love kayak gitu. Dan aku sendiri yang memutuskan untuk sembuh. Itu sih. Terus yang di poin dimana kamu akhirnya memutuskan untuk tidak bersama, itu kan banyak sekali pertimbangan ya. Tadi salah satunya juga nanti statusnya gimana, nanti kata orang judgement di luar seperti gimana, anak-anakku gimana kalau tanpa ayah. Apa yang waktu itu akhirnya membuatmu memutuskan yes, akhirnya aku tidak? Bagian pertimbangan apa? Pemikiran apa yang akhirnya muncul di kesadaran? Yang paling sebenarnya karena waktu itu masa itu adalah untuk aku bisa jadi seorang ibu yang benar, yang bisa mencintai anakku dengan unconditional love, aku harus bisa bernafas lega dulu. Karena rasanya tuh berat Mbak Vin, nafas pun tuh berat. Jadi aku cuma pikir kalau aku ada di hubungan yang bikin aku tidak bisa nafas, bikin aku tidak bisa bertumbuh, aku tidak akan jadi ibu buat anak-anakku. Aku akan tetap ada di circle yang nyalahin anak-anakku terus, dan anak-anakku akan tumbuh jadi anak yang seperti aku kepada cucuku nanti. Jadi aku mikir aku harus ambil keputusan. Aku minimal untuk jadi seorang ibu, aku harus bisa tahu bahwa aku bisa nafas dengan lega. Oh yes, that's good point. Karena banyak yang di luar sana masih berpikiran, punya perspektif bahwa bertahan itu untuk anak. Jadi bercerai itu bukan sesuatu yang baik ya, itu sesuatu yang buruk. Namun bertahan, poinnya di sini, bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, kronis, yang benar-benar tidak sehat, yang kacau balau, itu jauh lebih buruk buat anak-anak. Aku juga ingat Mbak Vina, aku masih ingat waktu Mbak Vina sempat satu hal yang buat aku klik waktu itu, kayak yes, I must go. Itu waktu Mbak Vina ngomong, Mel, kamu berani gak ngakuin bahwa selama ini kamu gak pernah dicintai? Itu bukan cinta. Tidak merasa dicintai. Iya, itu hal yang waktu itu aku langsung yes. Karena tadinya gak mau ya. Karena tadinya aku tidak mau mengakui. Yang diingat yang masa-masa promosi di awal ya, yang masa-masa mengebom love ya. Love bombing itu yang aku selalu ingat. Dan ya itulah kisahku zaman dulu. Tapi waktu Mbak Vina ngomong, Mel, coba deh kamu akuin, emang sakit Mel, akuin bahwa selama ini dia tidak mencintaimu. Aku tidak merasa dicintai ya. Aku juga tidak merasa dicintai. Kamu berani gak ngaku itu? Saat Mbak Vina ngomong itu, yaitu berbesmili selain Mbak, satu hal yang menyakitkan buat aku. Oh ternyata
selama ini aku menikah, aku tidak dicintai. Ini bukan cinta, ini Dan bukan unconditional love apalagi. dan tidak mau mengakui Dan tidak itu. mengakui, dan aku, Maunya sesuai ekspektasi. iya, dan bagusnya waktu di poin yang itu karena mungkin sudah ketemu Mbak Vina beberapa kali ya, aku malah mengasihani orang itu. Selama ini pun dia pun juga nggak pernah tahu caranya mencintai dirinya sendiri. Aku pun sekarang baru tahu, oh ini loh caranya aku mencintai Melisa. Jadi dirimu memutuskan berpisah bukan karena rasa benci, luka yang Tidak. masih ada luka yang harus diolah, Masih ada tapi luka. bukan aku membencimu, aku ini. Tidak. Lebih ke bawah, justru karena aku penuh kasih, aku tahu aku akan bertumbuh dengan lukaku, aku mau menyembuhkan, kamu memutuskan itu. Iya, betul. Bukan lagi menjelek-jelekkan sana, Tidak, menjelek-jelekkan aku sini. tidak pernah menjelek-jelekan dia. Bahkan di poin itu tuh yang aku amazed dari diri Melisa adalah Melisa bisa bilang bahwa kasihan ya jadi si itu. Kasihan juga ya. Kasihan juga karena dia pun juga sama. We are the same. Ya. Kita sama-sama nggak tahu bahwa kami berdua tidak pernah mencintai diri kami sendiri. Nah, ini poin yang penting nih. Relationship itu mirror atau cerminan lukamu. Jadi sebenarnya kita itu hanya tertarik dan menarik orang yang mempunyai level luka psikologis yang sama dengan kita. Outcome di luar perilakunya bisa beda, tapi dua-duanya sama-sama insecure of love. Sama-sama butuh dicintai dan tidak tahu caranya mencintai dan tidak tahu caranya mengetahui cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Itu poin bagus banget buat orang-orang untuk mengetahui bahwa pasanganmu tuh cerminan lukamu loh. Yeah. Lukamu dengan cinta pertamamu. Yeah. Ayah ibumu. Ayah ibuku. Karena kalau kamu tidak menyadari itu, kamu membuat pasanganmu harus menyembuhkan lukamu di masa lalu. Begitu pula sebaliknya dia. Dan jadinya apa? Kita mengulang sejarah yang sama tanpa disadari. Dan itu cara otak kita bekerja. What seems familiar, apa yang tampak familiar, meskipun itu kita tidak suka, tapi otak kita nyaman daripada harus overwhelmed dengan hal-hal yang baru. Makanya kan aku selalu bilang, justru kalau ada chemistry luar biasa ketemu sama orang, lari. Itu alarm tubuhmu, kalian punya muatan trauma, emosi, psikologis yang sama. Jadi kalau nanti ke depan aku mau cari pasangan ya? Ini harus dong. Harus dong, ya, karena aku sadari bahwa aku butuh someone to talk with, someone to love. Aku kali ini pingin merasakan hubungannya. Oh, ini loh cara yang mencintai. Oh, ini loh rasa yang dicintai. Itu aku butuh Mbak Vina. Nah, untuk kedepannya dengan background yang ada trauma juga yang di masa lalu sekarang udah mulai mencoba untuk pulih. So what should I do? Nah, ini bisa menjadi gaya pacaran yang sehat dan baru ya. Kalau memang lagi PDKT sama seseorang, buka semua menumu. Buka semua menumu. Kadang kan orang PDKT untuk jaim-jaiman, gak jadi dirinya, not being authentic. Nah, justru di awal itu satu pertanyaan yang paling penting adalah tanya, apa traumamu? Apa lukamu? Lalu tanya, dan bagaimana caramu memulihkan lukamu? Bagaimana caramu merawat lukamu? Dan bagaimana residu dari lukamu itu masih berpengaruh di kehidupanmu sekarang? Harus seperti itu. Kamu pun juga harus tahu di mana lukaku, bagaimana lukaku sudah kupulihkan, bagaimana cara merawat lukaku, dan bagaimana luka ini masih berpengaruh di kehidupanku yang saat ini. Dua orang itu harus buka menunya, nggak cuma baik-baiknya aja. Karena cara pacaran yang biasa kita lihat seperti apa sih? Jalan bareng. Jalan, nonton, makan bareng. Substansinya apa? Bahkan tidak untuk saling mengenal. Substansinya apa? Mau ngomong ekspektasiku terhadapmu. Aku suka pria yang gini loh, aku sukanya gini. Biarkan dia cerita tentang dirinya, biarkan kamu cerita tentang dirimu, maka kamu akan tahu
apakah kami kalau berjalan cocok, bisa bertumbuh, bisa saling mengerti luka satu sama lain, dan bisa istilahnya saling menjaga merawat satu sama lain, bukan menyembuhkan satu sama lain loh. Itu tetap tanggung jawabnya masing-masing. Kasih contoh yang paling gampang deh. Tapi ini menarik Mbak Vin, karena ya itu mindset apalagi anak muda zaman sekarang ya, itu kita pacaran karena aku maunya Iya, aku maunya seperti ini. apalagi gen-gen yang muda nih, aku pernah lihat nih yang kriteria priamu apa, cowokmu apa, yang naik ninja. Iya. Oh my god. Iya. Perjalanan aku selama ini kayak bertemu sama si A, si B, si C, memang aku mulai bilang bahwa ternyata untuk bisa buka kartu pun itu butuh kedewasaan mental. Ya, Kamu itu menurut- butuh kamu kecerdasan aware nggak? emosional. Kamu Ya. aware nggak sama masalah kamu? Kan nggak, karena exactly nggak semua orang tahu traumanya Ya. di mana. Jangan buang waktumu, buka menumu, buka dirimu, jangan buang waktumu. Kalau memang baik untuk kalian berdua, lakukan. Kalau tidak kan cepat-cepat pergi. Justru jangan membuang waktu dengan itu tadi. Kita kan suka menipu diri kita dengan ekspektasi, satunya ini untuk predator ya, paham, oh dia butuhnya di situ. Padahal aku butuh dia untuk suplai energi buat aku. Ya kan kasih di awal-awal. And then kamu akan berpikir, enggak, dia berubah, mungkin karena aku yang salah. Aslinya enggak kayak gitu, aslinya yang di awal. No, aslinya yang sekarang. Aslinya yang sekarang. Di awal itu hanya untuk membuatmu masuk Gimmick di aja. dia. Tapi kalau kamu mau pergi lagi, balik lagi yang di awal. Karena otaknya udah merekolnya itu terus. Iya, dan dia pun juga akan pasang tarik ulur kan, membuatmu bingung. Yang sebenarnya yang mana loh, ini sayang kok sama aku. Ini sayang kok sama aku. Nah, ini kan yang perlu kita perhatikan. Yang diperhatikan jangan kata-katanya, tapi perbuatannya. Lo perbuatannya ada yang bagusnya, bukan perbuatannya saja, konsistensi perbuatannya. Terutama satu, saat menghadapi situasi yang stressful, saat menghadapi masalah. Kalau kamu mau melihat kecerdasan emosional seseorang, lihat saat dia punya masalah, bukan saat dia baik-baik saja. Nah, itu yang perlu kita tahu. So, dari semuanya, maka apa yang diperlukan untuk sebelum tadi memulai relationship? Sudah cukup kenalkah engkau dengan dirimu? Sudah cukup kenalkah engkau dengan luka-lukamu? Sudah menyembuhkankah dirimu terhadap luka yang kamu miliki? Sudah tahu cara merawatnya? Sudah tahu lesson learn-nya? Itu yang lebih penting. Makasih banget Mbak Vina. Masih sama ya? Masih sama. Vibe-nya kita ketemu masih sama Iya. ya? Apa Mel? Apa yang kita juga bisa sharekan ke teman-teman di rumah sana yang selalu berpikir, tapi kan nanti kalau seperti ini kan juga terjadi di Mel. Terus aku gimana? Dari pengalaman aku, saat aku melangkah pergi, itu memang gak gampang. Banyak merasa kayak aku kok jadi begini, aku kok dijudge sama orang seperti ini, kok aku berbeda, segala sesuatunya berubah semuanya, nggak seperti saat aku masih bersama, kayak gitu. Tapi faktanya, setelah aku bisa berdamai dengan diriku sendiri, kondisiku hari ini lebih baik dibanding saat aku masih bersama. Everything is okay. Akhirnya. Selama tidak meninggal ya, masih hidup ya. Betul. Nah, banyak teman-teman di luar sana, ini pendampinganku juga dengan klien-klien yang nggak segampang itu keluar, karena mereka memang ya ini adalah karakter dari victim kan, dependency, bergantung. Dia tidak berani mengandalkan dirinya sendiri, dia bergantung. Lalu dia selalu ngomong, terus nanti aku makannya gimana? Makannya sama siapa? Ya masih mending ya, ada yang seperti itu. Ada lagi yang parah, sudah dia yang jadi ibu yang wanita atau pria, kita nggak bias gender ya, siapapun korbannya atau siapapun yang diperlakukan tidak baik, dia berpikir aku yang sudah kasih makan, dia nggak kasih makan aku, dia nggak setia sama aku, dia KDRT sama aku dalam kata-kata, dalam fisik juga. Lah kenapa masih mau di situ? Ya itu tadi, karena kalau dia sampai pergi, ada hal yang dia kuatkan di dirinya, ada fakta yang dia harus terima, yang berarti aku ini tidak dicintai.
fakta yang dia percayai loh ya. Aslinya kan itu tidak. Aku ini tidak berharga, aku ini tidak dicintai. Aku nggak mau kalau aku sampai kalah di sini. Ini aku katakan bahwa teman-teman, kalian tuh tidak sedang berperang. Kalian tuh tidak sedang berkompetisi melawan wanita lain. Kalau engkau diselingkuhin ya. Betul. Kalian nggak sedang berkompetisi melawan alkohol itu. Kalian nggak sedang berkompetisi melawan game. Kan ada yang pasangannya adiksi game. Engkau tidak sedang berkompetisi melawan apapun itu yang dia miliki, adiksi apapun itu ya. Bisa wanita, bisa game, pornografi. Tapi kamu tuh sedang melawan trauma dia dan gak akan pernah menang. Kamu pun sedang melawan traumamu sendiri untuk berani bahwa utuh, berharga itu tidak akan hilang ketika kamu tidak bersama dia lagi. Kamu akan tetap utuh, kamu akan tetap berharga meskipun kamu tidak berada dalam hubungan yang tidak sehat ini. Justru kamu berharga karena kamu keluar dari situ. Nah ini yang mindset belum diketahui karena mindset mereka dependen dan terus apa yang mau sama aku? Pasti ada siapa yang mau sama aku kayak gini nih. Aku punya anak juga. Aku nanti kerjanya apa? Ya itu menguatkan mereka untuk gak bisa keluar. Makanya pulih itu kan sebenarnya kembali rekoneksi diri, mengenal diri dan memberdayakan diri lagi. Betul. Dan kamu sekarang yang tadinya kayak katak dalam tempurung nih dikungkum, sudah bisa mendirikan perusahaan sendiri. Sudah bisa bertanggung jawab atas finance-mu sendiri. Ya itu mungkin teman-teman di luar sana yang masa sih, mungkinkah? Nah, apa yang kamu bagi itu dalam perjalanan itu? Pastinya berat kan, Mel? Berat. Tips apa nih yang bisa kamu? Tipsnya keluar dari comfort zone. Berani keluar dari comfort zone karena memang ya itu kita walaupun tuh nggak comfort ya sebenarnya ya, itu nggak comfort tapi memang otak aku waktu itu juga merasa sama. Aku dependen sama keluarganya, dependen sama orangnya, dependen sama statusku gimana gitu. Tapi aku bisa. Jadi menguatkan dirimu untuk tetap bertahan berjuang saat ini semua berat. Saat semua ini berat, aku percaya sama diriku sendiri bahwa aku bisa. Berdaya. Aku berdaya. Bahkan ya waktu itu ini ya ini spill sedikit lah ya. Pekerjaanku dulu adalah engineer. Aku keluar dari perusahaan itu karena aku memutuskan untuk tidak mau lagi di perusahaan itu. Saat aku tidak ada apapun, aku nggak tahu apapun dunia bisnis, aku percaya bahwa aku akan bisa. Aku akan punya cara. Aku akan ketemu sama orang-orang yang akan bantu aku. Aku percaya bahwa saat aku pulih, semesta tuh nggak akan tinggal diam. Itu belief mindset yang baru. Belief yang aku baru. Sehingga belief mindset yang baru itu tidak melulu berarti semua berjalan lancar. Tapi ketika semua tidak berjalan lancar, kamu baik-baik saja, kamu tetap kuat. Aku tetap kuat. I love myself. I believe on myself. Atau nih kalau teman-teman di rumah nih, kita bongkar juga, pengen tahu, terus contoh-contoh toxic relationship secara faktualnya seperti apa sih? Tadi kan aku juga mau kasih contoh tuh, kalau yang sudah paham lukanya, punya koneksi dengan dirinya, terus mau jalin hubungan sehat kan ada tuh yang gimana tuh cari ketemu kartu asnya di tengah nih. Aku dan kamu saling bertumbuh, bisa saling menjaga luka. Kan tadi aku mau kasih contoh nih. Contohnya tuh simple. Aku ini very insecure sama kepercayaan, karena kepercayaan tuh tidak aku berikan, tapi harus dibangun. Nah, aku orang parno, kalau semisal janjian sama kekasihku, pasanganku, sampai sini jam 1, dia gak sampai jam 1, pemikiranku bisa kecelakaan, bisa, atau ini mati ya, atau ini ada terjadi kejadian buruk lah seperti itu. Nah, daripada aku mengaktifkan otakku, kejadian-kejadian ini kan sebenarnya belum fakta toh, hanya ketakutan yang ada di otakku, maka aku bilang sama suamiku, kalau sama aku, kita udah janjian, konfirmasi ya, kalau harus mundur. Semisal, ternyata di tengah jalan ketemu teman, konfirmasi aja ketemu teman. Boleh nggak konfirmasi? Boleh. Otaknya sudah clear sekarang, boleh. Ketika apa? Ketika terjadi sesuatu yang di luar kendali kita, yang itu emergensi. Contoh, ternyata
ada orang kecelakaan harus langsung bantu, ya nggak mungkin dong konfirmasi dulu, gitu kan. Nah, maka dengan seperti itu aku melatih otakku untuk tidak langsung mengaktifkan khawatirku. Kalau aku tidak menyadari itu, setiap kali dia datang terlambat, mesti kan aku udah marah-marah kan, nggak sehat. Padahal ini adalah lukaku yang Zaman dulu. insecure, very insecure gitu. Nah, begitu juga dengan suamiku. Apakah dia mau memahami dirinya dan diriku, dan lalu kita buat kartu as di tengah tadi? Dia mau nggak konfirmatif? Aku pun juga begitu dengan dia. As simple as that. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, nggak terjadi. Karena apa? Karena penyakitnya ini loh. Ketika waktu kecil kita tidak diberi ruang untuk mengekspresikan rasa kita, diri kita, pemikiran, perasaan, keinginan kita, coba lihat deh. Ketika kita belum boleh, lihat deh diri kita dan pasangan kita. Kalau punya masalah, which is ada dua. Yang satu meledak-ledak, eksplosif, menyalahkan, atau yang satunya shutdown. Diam aja biar nggak ribut, nggak pernah selesai masalahnya. Nah, itu nggak akan pernah bisa menjadi healthy relationship karena nggak ketemu di tengah. Healthy relationship itu beda pendapat, beda value, tapi diomongkan dan bisa nemu di tengah nggak? And it's very easy untuk kita tidak mudah menjanjikan sesuatu. Maksudnya begini, pada orang pada bingung, oh berarti janji sehidup semati ya? Nggak ada janji sehidup semati. Yang ada kami berkomitmen setiap hari, continue setiap saat. Let's say malam hari aku bilang, atau suamiku bilang, hari ini apakah kamu merasa didengar? Hari ini apakah kamu merasa dicintai? Untuk besok dan seminggu ke depan kamu pengen merasa dicintai seperti apa? Ini adalah hal yang aku gak pernah dengar. Seumur hidupku, dari Melisa lahir sampai Melisa umur sekarang, dan mungkin di luar sana juga, ini adalah hal yang baru. Karena apa? Karena kita terbiasa merasa mencintai. Itu kita dapat juga dari orang tua kita kan. Mama atau papa, aku kok belum main, aku pengen cerita, aku pengen disayang, aku rasanya sendiri gak disayang kayak gini. Kita apa? Lo gak mungkin kalau gak sayang gak tak sekolahin, gak mungkin kalau gak sayang gak tak beliin makan, gak tak kasih tempat tinggal, gak tak beliin sepatu, ya kan? Jadi ketika kita hadir sebagai diri kita udah punya pasangan, kita ngomong, sayang bu, aku pengen toh punya waktu berdua sama kamu. Loh aku kan kerja berat juga buat kamu. So untuk orang-orang di luar sana, ketika engkau pulang, kau tahu bahwa kita hadir itu untuk membuat pasangan kita merasa dicintai. Begitu pula sebaliknya, pasangan juga ada, kamu ingin dicintai seperti apa? Itu juga kami lakukan ke anak. Sometimes jawabannya itu nggak seperti yang di otak kita toh. Mas Mario pengen merasa dicintai apa? Besok, mbok aku kembali dibikinkan bekal sekolah makan siang apa? Aku minta makan siang ini, nanti ada surat cintanya ya. That's it. Jangan kamu merasa mencintai dengan pulang kamu bawa hadiah Lego. Itu yang so far aku rasakan. Jadi cinta adalah material. Cinta sesuai yang mereka pahami itu cinta. Itu. Sementara kerinduan aku bukan itu. Cinta tuh pelukan. Cinta tuh talk. Iya, eyes to eyes, kita bisa didengar itu. Nggak cuma tubuhnya ada. Betul. Oh ini penting nih. Ini juga dulu perjalanan dan pembelajaran diriku dan keluargaku adalah berada tubuhnya di situ, bukan berarti berada di situ. Bukan berarti punya hubungan. Tidur dengan orang di ranjang yang sama, hidup dengan orang seatap di atap yang sama, bukan berarti punya hubungan. Benar kan Mel? Betul. Hubungan itu terjadi ketika kamu mampu berani menjadi dirimu, menyatakan perasaanmu, menyatakan pemikiranmu, dipahami, didengarkan saat kamu tidak baik-baik saja. Jadi koneksi terjadi bukan pas bilang I love you, bukan pas bilang thank you ya, I love you, aku merasa dicintai. Koneksi terjadi ketika datang, aku kok diginiin sih, aku kok merasa gini sih, kamu kok kurang dengerin aku.
Tapi ada respons di situ. Bahkan koneksi terjadi, transparansi itu terjadi ketika kamu berani mengungkapkan sesuatu yang bahkan resikonya mungkin membuat kalian tidak bersama loh. Nah, tapi kan intinya kita mau bersama untuk sesuatu yang sehat toh. Kalau sudah tidak sehat lagi, untuk apa bersama? That's why aku bilang komitmen itu dibuat setiap hari. Apakah hari ini masih mau bersamaku? Selamat pagi sayang, gimana tidurmu? Hari ini aku mau begini-begini, masih berjalan bersamaku. Aku gak sok-sokan ngomong sekali seumur hidup denganmu, no. Ya itu tadi konsepnya, kembali ke awal deh. Kalau sekali seumur hidup terus dia sekarep-karepnya, semau-maunya, terus tetap bertahan untuk mindset yang sakit dia pikir itu. aku akan tetap di situ. Dan kadang orang-orang yang mengorbankan dirinya, memviktimkan dirinya sendiri, itu menguatkan dirinya, melandaikan dirinya, menumpulkan dirinya dengan ngomong, gak ada yang seperti aku, ini aku orang yang kuat loh. Aku orang yang hebat loh, diginiin aku tetap setia. No, it's not strong, it's stupidity. Kamu mengorbankan dirimu dan anak-anakmu. Yes, true. Jangan bangga dengan menganggap dirimu kuat karena bertahan di tempat yang seperti itu. Itu bukan strong woman. Wong kamu punya kemampuan untuk pergi dari situ kok. Kamunya yang nggak mau. Nah, menyakitkan, but that's true. Ketika kamu berani menghadapi semua yang menyakitkan itu pertama kali kamu bisa pulih. I've been there. Aku sudah menerima bahwa aku tidak dicintai dulu, dan aku sekarang yang mencintai diriku sendiri, Mbak Vina. Dan yang kamu ketahui waktu itu ternyata siapa yang paling tidak mencintai dirimu? Aku. Dirimu sendiri. Aku sendiri. Waktu kecil kita boleh merasa tidak dicintai oleh orang-orang dewasa di sekitar kita yang harusnya mencintai kita. Tapi berjalannya dengan waktu, kita bertumbuh, kita menjadi besar, kita menjadi dewasa, kita nggak sadar, kita lupa, kita sendiri yang mengabaikan diri kita. Kita sendiri yang tidak mencintai kita dengan sibuk menyenangkan orang lain, sibuk membuat orang lain harus mencintai kita. Semoga apa yang kita bagi pada hari ini bermakna, bermanfaat, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, berdampak, dan juga memberikan lesson learn. Salam inspirasi. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali. I born to inspire.